Iya, Kanjeng Pangeran tuh seneng banget sama ikan tuh. Ikan apa? Ikan laut, Gusti. Ikan kayak ikan patin, tapi di Oh, dimasak pakai kayak kuah yang kental woku gitu woku. loh. Ya, atau Ya kayak dibakar, kayak oh gitu. Hmm. atau ya kayak patin bumbu apa gitulah yang Hmm. modelnya banyak rempah-rempahnya Santannya. gitu. Karena ya Oke. karena ibunya dulu sering masak seperti itu. Nah, itu aku nggak Oh bisa. gitu. Belum bisa, belum Ah, bisa. oke, oke. Ngomong-ngomong masalah masakan, ini kan luar biasa. Apalagi Kanjeng Pangeran itu dari Lampung dan Hmm. Gusti dari Jogja. Pastinya beda banget ini untuk culture. Maksudnya sekarang lagi doyan daging Iya, kambing bener. Oh, aku lihat update-nya daging kambing terus teh. Nah, apa dua kebudayaan ini? Maksudnya, apakah bisa sekarang Kanjeng Pangeran untuk dahar apa makan gudeg, brongkos gitu. Karena kan kalau di Sumatera biasanya itu asin, pedas, terus banyak santannya. Nah, sekarang apakah Kanjeng Pangeran kemudian sekarang remen atau suka gudeg dan brongkos? kalau gudeg suka. Jadi saya rasa karena suami saya masih seringnya di Jakarta, jadi masih teradaptasi dengan makanan yang ada, makanan Jawa yang ada di Jakarta. Jadi misalnya soto ayam, terus gudeg ada, Ya. terus apa ada yang lewat sebentar. Terus di dalam Bu, di luar jalan-jalan. Maaf ada yang lewat. Nggak apa-apa kan Eh, ini temu virtualnya santuy. Oke. Terus habis itu makanan kayak bronkos gitu dia belum karena memang Oke. bronkos jarang-jarang disajikan di Jakarta kan, di restoran-restoran Jakarta. Dan kalau ke Jogja, pas dia ke Jogja belum tentu dia ada sajiannya bronkos pada waktu itu. Jadi belum terlatih untuk makan bronkos sama lodeh. Tapi kalau saya kayak sayur tempe karena lagi ngehits di mana-mana nih di warung-warung Iya, di iya. sekitaran Ha, ha, Jogja. ha, ha. Jadi dia udah mulai suka kayak ya terutama kalau ke Jogja pasti makan sate kelata karena di Jakarta nggak Hmm, ada. ada. Sate kelata sama lobster. Lobster Gunung Kidul Iya, ya. iya kan lobster Gunung Kidul pasti itu. Ya. Aduh, jadi Hati-hati gemeter loh ini Rudi, Gusti. nanti kamu ditagih traktir duta. Ya kan sekarang besok kalau saya ke Jakarta tak tagih ya. Oke, oke berarti berarti setidaknya Kanjeng Pangeran pun apa ya bisa bisa kemudian bisa bisa. Oh, durian juga itu. Duren Durian. itu dimakan pagi, siang, sore, malam, makan duren setiap saat. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Apa nggak mumet Duren itu? sama nasi, duren sama nasi, duren sama nasi. Oh ya ampun, durian tuh sekarang jadi lawuh toh. Durian jadi lawuh. Ya Jadi ampun. Oh kalau tempoyak mungkin, di tempoyak mungkin. iya betul di rumahnya Oh alah. suami itu di rumahnya mertua itu sambal pakai ikan, pakai duren. Tempoyak. Oh iya, iya Tuh. sih kalau tempoyak enak sih apalagi pakai ikan asin. Yep. Itu ya, itu ngehabisin nasi sih ya. Ngehabisin nasi. Oke, uh, Gusti kan ngomong-ngomong LDRan dan kemudian itu ngomongin temu virtual. Sebenarnya kan temu virtual kali ini juga sama halnya malah kita kayak flashback ketika nandalem promo zaman dulu. Dan waktu itu juga yang kemarin di apa Nandalem apa Gusti Gusti tulis di feednya waktu itu kita ketemu pertama waktu Royal Ya, Wedding ya di Keraton Wedding. betul. Nah bener sih dan sebenarnya luar biasa sih teman-teman waktu itu boleh ini saya flashback sedikit ya.
Nah, jadi waktu itu memang sebetulnya ide ini gagasannya sebenarnya bukan dari saya sih. Jadi waktu itu ada Mas Rifki, Mas Rifki, kemudian Mas Afi, dan dari Srengenge Culture Lab di Jogja, dan waktu itu ditimbali oleh Kanjeng Pangeran Wironegoro. Sebenarnya itu jadi hadiah pernikahan sebetulnya waktu itu. Jadi hadiah pernikahan dari Kanjeng Pangeran Wironegoro waktu itu, tapi bentuknya program virtual ya kayak gitu. Dan dulu bener-bener luar biasa sih antusiasnya waktu itu, karena memang masyarakat pengen ngomongin budaya melalui sosial media waktu itu kan seperti itu. Dan waktu itu kita juga nggak kerjasama sih, kita ngajakin teman-teman iPhone-Asia waktu itu bareng waktu itu. Dan Instagram sih waktu itu belum mulai hit, baru teman-teman iPhone-Asia yang mulai waktu itu Gusti, karena yang hit kan kemudian di Twitter kan waktu itu, dan langsung boom, sehari ya followersnya langsung 7.000 sampai hampir 8.000 waktu itu. Ya itu, dan Jogja tumplek-blek waktu itu semua, karena apalagi momennya waktu itu juga ada royal wedding di Inggris ya. Inggris. Kate Middleton sama William barengan 2011, tapi kan awal tahun, J. Ya, di awal tahun, saya akhir. Nah, ya itu terus luar biasa, akhirnya malah meledak dan kita berjumpa. Ingat banget kan dulu bawa iPad di tengah Malioboro gitu kan untuk siaran live. Di Malioboro di depan benteng deh, di depan benteng Frederiksburg, kemudian bawa kayak gini nih, itu antusias luar biasa sih. Saya sebagai runner ya, saya nyebutnya runner aja. Waktu itu kemudian luar biasa. Kenapa? Karena mungkin nggak tahu kalau pengantin apakah merasa seperti saya yang benar-benar sumuk, panas banget karena lautan manusia waktu kirap waktu ini. Kirapnya waktu itu sore kan, Gusti ya? Betul. Gusti kan sore ya? Iya, itu walaupun sore, tapi kan karena banyak orang ya, jadi sumuk gitu. Panas banget dan luar biasa. Harusnya perjalanan dari keraton ke Kepatihan paling cuma setengah jam, waktu itu hampir 1,5 jam, 2 jam. Sampai akhirnya mogok ya, itu iring-iringan keretanya mogok. Kalau Kate Middleton kan semua orang disuruh menjauh, jadi lancar keretanya. Kalau kita kan memang tidak mau membatasi antara masyarakat dengan kita, jadi ya bukan, dan sampai Kepatihan keretanya bunganya sudah brodol. Karena juga apa ya, masyarakat juga antusias untuk ngalaberkan deh, Gusti ya. Kemudian banyak yang kemudian ambil dari situ. Tetapi kan juga ya itu memang culture budaya kita, jadinya ya nggak bisa disalahkan kayak gitu ya. Ya dan waktu itu luar biasa antusiasnya, karena memang ngerasa dalam juga dawuh untuk pawiwahannya di Kepatihan pertama kali. Ya. Betul, itu pertama kali. Jadinya benar-benar antusias masyarakat luar biasa. Apa sih perasaan dari, wah ini jadi flashback 8 tahun yang lalu ya, nggak apa-apa ya. Nah, apa sih perasaannya Gusti ketika kirap aja dulu deh. Ketika kirap itu apa sih perasaannya Gusti waktu itu? Perasaannya sih terharu banget ya, karena banyak banget orang yang datang dan mengucapkan selamat kepada saya yang maksudnya pada waktu itu belum banyak orang yang mengenal saya juga gitu loh, tapi mereka mengucapkan selamat, terus mereka memberikan doanya gitu tuh, yang rasanya gimana gitu, rasanya aduh terharu banget. Dan banyak orang yang di situ tuh dari pagi itu sudah di situ menerjang semua, banyak orang nahan lapar, ada yang nahan ke kamar mandi
sampai ada yang mau pingsan dan segala macam, tapi ya saya waktu itu benar-benar terharu banget, Kak. Dan yang lucu adalah karena itu iring-iringan keretanya itu sempat macet beberapa kali ya, karena terlalu banyak orang. Jadi saya malah sempat ngobrol dan tanya-tanya sama mereka, dan mereka ada yang jadi mereka bilang, Gusti selamat ya, selamat gitu. Saya bilang, oh ya terima kasih. Terus saya nanya mereka dari mana, ada yang dari luar Jawa, mereka datang khusus untuk acara itu melihat. Jadi saya bilang, oh wow, udah berapa hari datangnya? Dia bilang, iya udah 2 hari, tapi 2 hari besok pulang katanya. Oh, jadi ternyata reaksinya itu bukan cuma orang Jogja yang tinggal di Jogja, tapi juga orang Jawa yang tinggal di luar pulau gitu loh. Jadi itu apa ya? Ada rasa bangga sendiri gitu loh ya, terenyuh gitu loh rasanya. Aduh, mereka sampai effortnya seperti itu gitu loh. Bener-bener. Tapi memang bener sih, proses yang waktu itu adalah selama 4 hari ya, Gusti ya, ketika saya mengikuti dari awal, maksudnya dari nyantri dan sampai pamitan waktu itu. Tetapi memang puncak dari apa ya, euforianya itu menurutku sih ketika kirap sih, karena memang benar-benar masyarakat tuh bisa tumplek-blek, dan waktu itu banyak banget yang kemudian bikin aksi, karena waktu itu juga selain kirap juga di titik nol kan waktu itu dirayakan dengan tarian-tarian dari berbagai daerah kan, Gusti ya, kalau nggak salah bareng pemuda-pemuda ya, mahasiswa yang kuliah di Jogja. Itu tuh bener-bener saya tuh juga, wih, iki kok iso nganti koyo ngene, terus ya itu masih ingat yang apa, ngerekam terus kayak gini tuh pakai laptop gini nih, ayo sambil live ini ya, live komen gitu kan ya, gini ayo itu tuh ya ampun, itu sempat viral juga loh, karena memang ya itu tadi 2011 momennya waktu itu bener-bener lagi sosial media waktu itu Twitter, dan kemudian Jogja khususnya Indonesia pada umumnya ngadain royal wedding di Keraton Jogja. Waduh, langsung euforianya di situ. Dan kita waktu itu masih kurusan ya, 15 kilo lebih kurus. Iya, saya kayaknya 30 kilo. Saya 30 kilo ya, nggak seperti saya. Ya teman-teman, jadi saya tuh dulu lumayan kurus teman-teman, dan sama saya juga. Oh iya, benar, Gusti juga dulu kurus, tapi kan saya kurusnya Gusti kan tetap nggak sefenomenal saya ya. Kalau saya kan sekarang gemuk sekali gitu loh, kayak bunder banget kayak gitu. Makanya nari lagi. Oh, aduh, masih kok ditagih ngono lho. Ya besok. Ini sebenarnya kalau di rumah, selama di rumah aja sih saya tetap nari Gusti. Tapi memang ya kadang sering lupa kan, selain nari juga sama yoga kan. Jadinya ya sudah, saya olahragonya menggunakan tari dan menggunakan yoga kayak gitu. Jadi ya walaupun gemuk-gemuk gini, kalau suruh nari ya masih bisa. Gaya. Kayak gitu. Gusti, berarti ini LDR-nya separah dulu apa separah dulu nggak sih waktu LDR zaman pacaran? Kalau zaman pacaran itu malah nggak LDR, karena waktu itu saya tinggal di Jakarta dan rumah saya kebetulan deket sama kantor waktu itu calon suami. Iya, deket banget ya. Tapi malah setelah menikah itu yang sering jauh. Jadi setelah menikah di bulan Oktober, Desembernya saya berangkat kuliah S2, ternyata suami belum dapat beasiswa S3. Jadi nggak jadi ikut, akhirnya pulang lagi. Terus setelah mencoba untuk
beberapa kali cari beasiswa S3 karena kan kalau S3 kan emang beda ya, jadi harus ada profesor yang setuju akan riset tersebut. Akhirnya Betul. setelah 2 tahun, 1,5 tahun, saya selesai kuliah, malah suami dapat beasiswa ke Jepang. Jadi saya LDR-an kayak 4 bulan waktu di Inggris, terus saya pulang ke Indonesia. Nanti saya balik lagi 5 bulan lagi di sana sendirian gitu kan. Terus pas saya pulang malah suami dapat beasiswa. Nah itu juga nggak ketemu 3 bulan, nggak ketemu 4 bulan. Terus akhirnya setelah 4 tahun hidupnya seperti itu, suami akhirnya selesai S3-nya, pulang ke Jakarta. Kita 2 tahun yang lalu baru akhirnya satu rumah untuk selama 1 tahun bersama. Biasanya jauh-jauhan terus. Sekarang jauhan lagi. Ya. Gitu. Emang dibuat kangen kan bunga-bunga cinta. Betul. Daripada bunga-bunga jamur. Mending bunga-bunga cinta. Gusti, berarti Gusti kan memang sekarang sebetulnya tinggal di Jakarta, gitu. Tetapi karena pagebluk ini berarti memang kondur ke keraton begitu. Betul. Ya memang harus begitu aja sih daripada di Jakarta sepi deh. Di Jogja kan lebih rame ya, jadi. Betul. Tapi jadi sebenarnya kemarin itu nggak kepikiran bakal lama di Jogja. Jadi sebenarnya kemarin itu saya ke Jogja, memang izin dari sekolahnya anakku juga. Aku bilang bahwa saya izin untuk ke Jogja, bawa anak saya di Jogja karena kemarin ada peringatan Ngesodalem tinggalan Jumenengan bulan Maret. Lalu saya kan sibuk ngurusin pameran dan segala macam, jadi saya boyongan bawa anak-anak saya ke Jogja supaya bisa terpantau lah sama saya. Nah, terus setelah acara pamerannya selesai, kok terus ada COVID dan itu begitu drastisnya di Jakarta. Jadi suami saya bilang, udah kamu di Jogja aja karena banyak anak-anak, gitu kan, ada anak-anak juga 2. Terus kok di Jogja kan mungkin ada sepupunya, ada budenya, ada eyangnya, jadi lebih rame lah kita main. Nah kalau di Jakarta kan cuma kita aja, jadi sepi gitu. Nah terus kita belum sempat mau ke Jakarta lagi, ternyata Jakarta sudah ditutup, jadi ya sampailah sekarang. Bisa juga jangan bilang-bilang ya, tapi kita pakai daun, kita petik daunnya sama bunga, terus kita tempelin ke warna. Tapi jangan bilang sama ibuku, soalnya tanamannya ibuku. Kanjeng Ratu Hemas menikah loh, Gusti Bendara.